Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Indah Desia Firnanda sebagai moderator dari kelompok 6. Kelompok kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Gerakan Politik Islam. Silahkan untuk pemateri pertama menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu toleransi agama sebagai cikal bakal berdirinya negara Indonesia. Dalam bahasa Arab, toleransi berasal dari kata tasamuh yang berarti bermurah hati, yaitu bermurah hati dalam pergaulan. Kata lain dari tasamuh yaitu tasahul yang berarti bermudah-mudah. Pengertian toleransi agama artinya sikap lapang dada, saling menghormati dan saling menghargai terhadap pemeluk agama lain, serta membiarkan untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa ikut campur. Tetapi boleh saling bekerja sama seperti aspek sosial, ekonomi, serta hal-hal yang tidak berkaitan dengan urusan keagamaan lainnya. Nilai toleransi yang dimaksud dalam hal ini adalah interaksi antara masyarakat dalam menyikapi perbedaan yang ada, terutama perbedaan agama, serta diharapkan agar selalu tercipta keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Toleransi antar umat beragama merupakan sikap tenggang rasa terhadap realitas perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Sejak zaman prasejarah, Indonesia telah menjadi pintu gerbang perdagangan lintas negara yang terbiasa dengan segala macam perbedaan, baik dari segi suku, ras, bahasa, adat istiadat, dan agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip untuk mencapai ketenangan, ketentraman, dan keharmonisan antar umat bermasyarakat yang ada di suatu masyarakat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebebasan memilih agama. Adanya sikap toleransi antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, maka akan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masing-masing anggota masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang kedua, rasa persaudaraan dengan sesama. Rasa persaudaraan satu sama lain itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya rasa persaudaraan satu sama lain akan saling menerima perbedaan yang ada, terutama kaitannya dengan perbedaan kepercayaan dalam beragama. Yang ketiga, menerima perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat tentunya tidak lepas dari perbedaan. Dari perbedaan jenis kelamin, perbedaan kepribadian, perbedaan agama, dan perbedaan lainnya. Adanya perbedaan tersebut harus menjadikan setiap manusia untuk pandai bersikap di dalam masyarakat, agar tidak terjadi konflik di dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan politik Islam di Indonesia. Gerakan politik merupakan gerakan sosial yang memiliki keterkaitan dengan bidang politik. Dalam hal ini, keberagaman masyarakat mengatakan bahwa Islam hanya satu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi, dalam prakteknya terdapat multi-interpretasi terhadap Islam. Hal tersebut yang akhirnya memunculkan banyak penafsiran tentang Islam dan berbagai gerakan keislaman yang memiliki tujuan menegakkan syariat Islam, tetapi dengan lingkup, cara, dan praktek yang berbeda. Tentunya sejak fase kemerdekaan hingga sekarang, terdapat berbagai gerakan politik Islam di Indonesia. Pemaparan dinamika gerakan politik Islam tersebut dibagi pada 2 fase, yaitu fase pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gerakan politik Islam di Indonesia. Pada masa prakemerdekaan, dalam menjelaskan dinamika gerakan politik Islam di Indonesia pada masa prakemerdekaan dapat dijabarkan melalui beberapa ranah. Yang pertama, ulama sebagai figur nasionalis Islam. Yang kedua, Sarekat Dagang Islam dan Pedagang Tionghoa. Yang ketiga, penentuan dasar negara Indonesia. Kemudian pasca kemerdekaan, dalam menjelaskan dinamika gerakan politik Islam di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan, penulis menjabarkannya melalui 3 fase kepemimpinan yang pernah terlaksana di Indonesia, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Selanjutnya, kiprah para ulama dalam kehidupan masyarakat di Gerakan Islam Indonesia. Ulama adalah figur sentral
dalam masyarakat Islam. Ia mendidik masyarakat Islam melalui penyampaian ajaran Islam dan melalui contoh-contoh perilakunya. Dalam bidang pendidikan formal, ulama berfungsi sebagai pendiri pesantren dan pimpinan pondok pesantren, pembina atau pengajar madrasah atau perguruan tinggi. Dalam bidang pendidikan non formal, ulama berfungsi sebagai pembina majelis taklim dan pengkajian pendalaman satu bidang tertentu. Ulama juga berfungsi sebagai mubalik yang melayani kebutuhan masyarakat terhadap dakwah. Selain itu, ulama juga pelayan yang memberikan layanan terhadap berbagai hajatan masyarakat. Dalam mengenal tokoh-tokoh pendidik Islam di Indonesia, maka kita akan mengenal beberapa nama tokoh yang terkenal. Di antaranya, para tokoh tersebut sangat andil besar dalam memperbarui konsep dan sistem pendidikan di Indonesia. Khususnya mengenai pendidikan Islam, di antaranya mereka ada yang merubah atau menggabungkan konsep pendidikan kolonial Belanda modern dengan konsep pendidikan pesantren atau tradisional, di mana menambahkan mata pelajaran yang tidak hanya pelajaran agama saja, tetapi juga mata pelajaran umum. Di antaranya adalah Kiai Ahmad Dahlan 1868 Masehi, Hasyim Asy'ari 1871 Masehi, Kiai Haji Imam Az-Zakari 1910 Masehi, Buya Hamka 1908 Masehi, Mahmud Yunus 1899 Masehi, dan tentu masih banyak ulama lainnya. Untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi pendidikan moral, akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan individu yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan. Pendidikan kemasyarakatan yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Yang kedua, Kiai Hasyim Asy'ari adalah seorang kiai yang pemikiran dan sepak terjangnya berpengaruh dari Aceh sampai Maluku. Beliau terkenal orang yang alim dan adil, selalu mencari kebenaran, baik kebenaran dunia maupun kebenaran akhirat. Tujuan pendidikan yang ideal menurut Kiai Hasyim Asy'ari adalah untuk membentuk masyarakat yang beretika tinggi. Selanjutnya Kiai Haji Imam Zakarsi. Beliau telah meletakkan pesantren atau pendidikan Islam dalam garis modernisasi. Kemudian Buya Hamka, menurut beliau tujuan pendidikan adalah untuk mengenal dan mencari keridhaan Allah, membangun budi pekerti untuk berakhlak mulia, serta mempersiapkan peserta didik untuk hidup secara layak dan berguna di tengah-tengah komunitas sosialnya. Kemudian Mahmud Yunus, pendidikan adalah suatu bentuk pengaruh yang terdiri dari ragam pengaruh yang terpilih berdasarkan tujuan yang dapat membantu anak-anak agar berkembang secara jasmani, akal, dan pikiran. Baik, sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.